Haleluya, puji Tuhan. Mari 1 Samuel pasal 30, kita baca ayat 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu, kemudian lompat kepada ayat yang ke-8 dan seterusnya. 1 Samuel 30 ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, garis bawah ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lompat ke ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lompat ke ayat 16, saudara. Pasal 30 ayat 16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu, orang Amalek ya, terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Ayat 17, pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai kepada segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Garis bawahi kata terakhir itu, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ya, dan saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan David recovered all. Semuanya dipulihkan, semuanya dibawa kembali oleh Daud. Dan pagi hari ini saya mau bicara kepada saudara, mau menceritakan tentang cerita yang kita sudah baca tadi. Dan di dalamnya kita boleh melihat ada beberapa langkah yang powerful. Ada beberapa langkah yang akan menghentar Daud menuju kemenangan, dan itu langkah-langkah itu diambil oleh Daud. Kapan? Pada hari yang paling malang yang dialami, pada hari yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Tapi dalam keadaan itu saudara, Daud mengambil langkah-langkah ini, dan saya kira juga saudara dan saya boleh belajar dari kisah ini di dalam hari yang paling buruk dalam kehidupan saudara. Di dalam hari yang paling parah, yang terburuk dalam hidupmu, saudara, mari kita juga mengikuti teladan Daud. Kita tidak mau larut dan dikalahkan dengan kesedihan, karena Daud melihat kotanya, keluarganya dihancurkan, saudara. Dan saya mau bilang begini, Daud mengalami hal yang terburuk waktu dia sampai ke kota Siklak, di mana keluarganya, anak istrinya ada, dan kota itu dibakar habis, rumah Daud dibakar habis. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu, kita dapat dan mungkin mempunyai pengalaman Siklak kita masing-masing. Saudara, kita tidak mengharap ya, tapi satu kali kelak mungkin Siklak akan datang menghampiri saudara, sebagaimana apa yang dialami oleh Daud. Kita punya Siklak kita masing-masing. Kita punya mungkin pengalaman terburuk mungkin yang sedang menantikan kita di depan, sebab Daud tidak tahu ini. Daud setelah berperang dia kaget melihat keadaan kota di mana keluarganya ada, di mana saudara rumah tangganya berdiri sudah menjadi abu, sudah terbakar, dan keluarganya dengan semua harta bendanya, seluruh rakyat itu dibawa oleh bangsa Amalek.
Ya, jadi itu hari terburuk dalam kehidupan Daud. Dan saudara, kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa berpura-pura, wah itu tidak akan terjadi ya. Walaupun saya dan saudara adalah anak Tuhan, Daud adalah orang percaya, tapi hal ini masih juga terjadi dalam kehidupannya. Dan dalam keadaan seperti itu kita melihat bagaimana Daud, kita menemukan dalam Alkitab bagaimana Daud, saudara, berdiri di tengah-tengah abu, di tengah-tengah asap yang benar-benar sudah menghancurkan hidupnya. Dan Daud tidak bisa menghindar dari kenyataan ini. Daud tidak bisa menghindar dari Siklak. Dan saudara mungkin akan mengalami hal yang sama. Tapi perhatikan, kita belajar bagaimana apa langkah yang akan diperbuat oleh Daud dalam keadaan seperti itu. Dan saudara, ayat yang sangat terkenal di Yohanes 10 ayat 10 berkata, ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang ya untuk membunuh, mencuri dan menghancurkan. Pencuri, si jahat, si iblis bisa datang saudara, dan dia bisa membunuh, itu sifatnya membunuh, mencuri dan menghancurkan. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Daud. Daud mengambil beberapa langkah yang akan menghantar dia kepada kemenangan. Dan langkah-langkah ini merupakan langkah yang praktis, yang saya kira kita juga harus lakukan ketika saudara dan saya berada pada Siklak saudara, berada pada hari yang mungkin buruk, bahkan terburuk dalam hidupmu. Apakah itu? Ada 5 hal. 5 hal, sederhana saja saudara. Yang pertama, boleh ditampilkan yang pertama, Daud menangis. Itu ayat Alkitab katakan. Daud menangis. Dia berdiri di tengah-tengah kehancuran kotanya, kehancuran rumahnya. Itu api masih membara, sudah menjadi abu, ya. Dan semua yang dimilikinya, harta bendanya dirampas, sudah hilang, dibawa kabur oleh orang Amalek. Daud menangisi semuanya. Dia menangisi kotanya, dia menangisi rumahnya, dia menangisi anak-anaknya yang juga dibawa kabur, saudara, ditawan. Dia menangisi istrinya, dia menangisi keluarganya, dia menangis, saudara. Dan yang hebatnya saudara, bukan cuma Daud yang menangis. Semua orang-orang yang bersama dengan dia, siapakah mereka? Ditulis di situ rakyat yang bersama dengan dia. Sebenarnya bukan, kata rakyat ini kalau saya teliti, itu bukan orang sembarangan. Itu semacam troops. Daud mempunyai orang-orang yang mengikut dia yang adalah laskar-laskar gagah berani, saudara. Mungkin kalau di Amerika kita punya istilah Navy Seals, ya, itu orang-orang yang dilatih secara khusus untuk berperang tidak takut mati, dan mereka lah laskar-laskar perkasa. Kalau di Indonesia mungkin semacam Kopassus. Ini Kopassus yang mengikuti Daud, yang berperang bersama dengan Daud, saudara. Ya, dan saudara, kalau saudara membaca kitab 1 Samuel ini, mereka orang-orang inilah prajurit level tingkat lain. Satu level tingkat tinggi, mereka para petarung. Dengan kata lain saya mau mengatakan mereka itu sudah sering menghadapi kematian berkali-kali dalam peperangan. Mereka sudah terbiasa dengan penumpahan darah. Mereka terbiasa menghadapi tragedi begitu banyak, saudara. Tapi pada hari tersebut Daud bersama dengan mereka. Siapa mereka? Pria-pria kuat, pria yang dewasa, pria yang perkasa, tapi semua mereka menangis, Alkitab katakan. Alkitab mengatakan mereka menangis sampai udah gak bisa menangis lagi, udah mentok. Kayak apa, saudara? Ya, nah banyak orang berpikir begini, jika kamu punya iman, jangan cengeng. Ya memang bukan cengeng, saudara. Jika kamu memiliki iman, entah bagaimana, ya, kalau kamu katanya punya iman, kamu harus jaga perasaanmu. Jangan nangis. Kamu harus kebal terhadap hal tersebut. Orang bilang begitu. Kamu tidak boleh membiarkan perasaanmu dipengaruhi atau terbabit dengan keadaan tersebut. Pokoknya orang mengatakan setiap air mata,
setiap kesedihan, setiap duka, setiap rasa sakit, setiap kehancuran hati itu gak boleh ada. Kalau kamu orang beriman yang sungguh. Kalau kamu lakukan itu, imanmu sudah gagal. Bapak Ibu, apakah Alkitab mengajar demikian? Enggak. Alkitab tidak mengajar demikian Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan beberapa banyak para pahlawan Alkitab, orang-orang terhebat dalam Alkitab itu mereka menangis. Ya, kita nggak alergi dengan yang namanya menangis. Saudara, GPDI dari zaman dulu kita sudah mungkin dicap orang yang menangis. Menangis, atau nyanyi girang-girang. Kemudian menangis lagi. Itu memang warna kehidupan kita. Dan Alkitab tidak melarang hal tersebut. Abraham menangis ketika dia berdiri, saudara, di pusara di makam Sarah istrinya. Ada kesedihan. Siapa lagi? Yusuf juga menangis sebab sekian banyak tahun dia terpisah dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Dan saudara, keluarga Yakub saat itu sudah tercerai-berai, terpecah belah. Dan waktu Yusuf di tanah Mesir memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, saudara, ya, mereka tidak kenal, Yusuf sudah menjadi raja muda. Dan waktu Yusuf memperkenalkan dirinya, aku Yusuf, apa yang terjadi? Yusuf nangis. Nangisnya begitu keras sampai seluruh istana bisa dengar. Ya, bersama dengan kakak-kakaknya. Siapa lagi, saudara? Raja Hizkia. Banyak, saudara. Raja Hizkia waktu didatangi oleh Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya bilang, siapkan keluargamu sebab engkau akan mati. Ya, persiapkan keluargamu sebab engkau akan mati. Mendengar perkataan Nabi Yesaya ini, Hizkia di tempat tidurnya balik menghadap dinding dan dia menangis. Dia menangis kepada Tuhan. Siapa lagi? Paulus rasul hebat itu, saudara. Kalau saudara baca kisah para rasul pasal 26. Kisah 26 berkata, aku melayani Tuhan dengan banyak air mata. Pelayanan Paulus banyak diwarnai dengan cucuran air mata. Siapa lagi? Yesus. Alkitab katakan Yesus, saudara, 3 kali dicatat menyucurkan air mata. Di depan kubur Lazarus, Yesus menangis. Siapa Yesus? Dia Allah yang menjadi manusia. Kok bisa nangis? Iya, dia menangis. Ya, ini bukan menunjukkan kelemahan dia, Bapak Ibu. Yesus dia terharu. Yesus emosinya main di situ. Dia adalah Tuhan. Dia maha kuasa. Namun kalau kita lihat sesuatu sudah terjadi yang membuat Yesus nangis. Kenapa Yesus nangis? Dia punya perasaan juga. Dia punya perasaan. Dia melihat keadaan yang menyedihkan, bukan cuma yang dialami oleh Lazarus dan keluarga yang dia kasihi, keluarga Maryam, Marta dan Lazarus, tapi keadaan seluruh dunia. Yesus menangis. Kita ingat kitab Pengkhotbah mengatakan ada masanya, ada waktunya untuk apa? Untuk tertawa ada, tapi ada waktunya juga untuk menangis. Amin, saudara. Mazmur pasal 30 ayat 6 bagian B, mungkin bisa ditampilkan. Mazmur 30 ayat 6 bagian B. Ada perjanjian yang besar diberikan bagi mereka yang menangis. Bagian B. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini bukan kata saya. Sepanjang malam saudara mungkin bisa menangis, tapi ada pengharapan bahwa tidak selama-lamanya malam tangisan itu. Ada pengharapan bahwa satu saat ada pagi di mana ada sorakan kemenangan dan ada sorakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang malam ada tangisan. Dan tangisan ini kadang-kadang saudara mungkin bisa melebihi batas normal. Maksud saya melebihi batas normal adalah tangisan itu menjadi begitu berat dalam kehidupan saudara, sampai saudara mungkin mulai tidak percaya akan Tuhan. Tangisan itu sudah berubah menjadi
self pity, menjadi sayang diri. Nah, itu yang nggak boleh. Saudara, itulah sebabnya Tuhan marah di Bilangan pasal 11. Ya, Bilangan pasal 11 ketika umat Tuhan yang berada di padang gurun, saudara, umat Tuhan bangsa Israel yang sudah lepaskan dari Mesir, berada di padang gurun, mereka mulai menangis, dikatakan. Bayangkan satu bangsa 3 juta orang menangis semuanya, kayak apa, saudara? Dan apa yang mereka katakan sambil menangis? Oh, kami mau pulang kembali saja ke Mesir. Wah, ini tangisan ketidakpercayaan. Mereka kan sudah melihat bagaimana Tuhan sudah melepaskan mereka dengan kuasa yang besar dari Mesir. Dan Tuhan punya proyek bagi mereka untuk mempusakai, membawa mereka ke tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanannya mereka nggak tahan dengan situasi gurun pasir dan lain sebagainya. Dan mereka menangis minta balik ke Mesir. Ini tangisan kesedihan. Ya. Ini tangisan ketidakpercayaan. Air mata mereka lah air mata yang tidak memiliki pengharapan di dalamnya. Air mata yang tidak memiliki iman di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, tidak salah untuk kita menangis. Tapi waktu saudara menangis, saudara harus mengetahui seperti yang dikatakan, ada malam tangisan, memang itu ada. Tapi kita punya pengharapan, kita punya iman. Wah, kalau kita tetap tekun, mengiring ke Tuhan, kita tetap berdoa. Saudara, pagi esok hari, ada saatnya di mana malam kegelapan berubah menjadi terang. Dan Tuhan hadir di dalamnya. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kemerdekaan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pada malam, ada air mata. Tapi di pagi hari, tidak selamanya akan malam, Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 5 mungkin dapat dicatat saja, tidak perlu dibaca. Tapi di situ kembali Daud, saudara. Dia berada di sebuah lembah yang disebut Refaim. 2 Samuel 5, lembah Refaim. Nah, Refaim dalam bahasa Ibrani artinya raksasa, giant. Saya boleh gambarkan, saudara, ini lembah. Lembah di mana Daud menghadapi masalah yang sangat besar. Masalah yang gede, masalah yang seperti raksasa Refaim dalam kehidupannya. Dan kalau saudara baca 2 Samuel pasal 5, saudara, Daud kemudian mendapat pesan Tuhan. Dikatakan begini, ya, Daud, engkau berada di bawah sebuah pohon. Pohonnya namanya pohon murbe, itu kan ada lagunya. Gerakan Allah mulailah. Gimana lagunya? Ku dengar suara pohon murbai bunyi. Murbai. Terjemahan kita katakan pohon kertau. Mungkin murbai itu terjemahan lama. Pohon kertau. Tetapi dalam terjemahan asli Alkitab, murbai atau kertau itu ditulis bakah. Bakah. Bakah bukan alam bakah, saudara. Bakah dalam bahasa Ibrani artinya pohon yang menangis. Pohon tangisan. Daud sedang berada di lembah Refaim yang artinya raksasa. Dan dia ada pada saat itu juga di bawah pohon murbai atau pohon kertau atau baka, pohon yang menangis. Artinya apa? Kesimpulannya, Daud sedang memiliki masalah yang besar. Dia berada di lembah yang gelap, yang dalam. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa kewalahan, saudara. Dan tiba-tiba firman Tuhan datang kepadanya. Dan firman itu berkata, dengarkanlah suara yang ada di atas pohon murbai, yang ada di atas pohon kertau. Dengarkanlah suara gemuruh di atas pohon-pohon yang menangis. Dan ketika kamu mendengar suara itu, Daud, jangan diam, berdiri, majulah perang. Sebab aku berjalan mendahului kamu dan aku akan memberikan kemenangan. Bapak Ibu, apa artinya ini? Dengan kata lain, saudara, Tuhan berkata, Daud, waktu engkau mendengar suara dan suara itu ada di atas pohon yang menangis. Daud, ada suara di atas suara tangisanmu, dengan kata lain. Ada suara yang lebih tinggi daripada suara tangisanmu di lembah terendah dalam hidupmu tatkala engkau dikuasai dengan berbagai macam masalah yang besar.
Dan jika kamu mendengar suara Roh Kudus dan dia ada di atas pohon tangisan, dengar suara Roh Kudus, saudara. Waktu saudara mungkin menangis, dia ada di atas pohon tangisanmu. Dan Tuhan berkata, aku sudah pergi dulu. Aku berjalan lebih dahulu di depanmu, dan aku akan memberikan kemenangan, bahwa kemenangan akan datang, Daud. Aku akan memulihkan apa yang telah diambil oleh musuh, dan aku akan mengembalikan apa yang direncanakan diambil musuh dalam kehidupanmu, dan aku akan memulihkan kemuliaanku. Kamu akan, you shall recover all. Engkau akan mendapatkan kembali semuanya. Recover all. Memulihkan semuanya. Tapi dengarlah suara Allah yang ada di atas pohon kertau, pohon tangisanmu. Dan umpamanya, saudara, jika saudara tidak bisa toh mendapatkan hal itu kembali, Tuhan bisa mengganti dengan yang lebih baik dari itu. Akan ada musim sukacita, kata Tuhan. Tuhan akan menghapus setiap air mata dari matamu. Tuhan akan mengambil apa yang direncanakan musuh untuk menghancurkanmu. Tuhan akan ambil, dan dari hal tersebut aku akan mendapatkan kemuliaanku kembali, kata Tuhan. Nah Bapak Ibu, mujizat tidak akan pernah kita alami kalau saudara merasa sayang diri. Memang ada tangisan, tapi jangan tangisan sayang diri. Mujizat tidak akan pernah saudara kita terima jika kita merasa kasihan kepada diri sendiri. Bapak Ibu, pada satu titik dalam hidup kita, kita harus bangkit dari air mata ketidakpercayaan. Kita harus bangkit daripada saudara perasaan kasihan diri sendiri dan berkata, ya memang saya menangis. Tapi saya juga percaya seperti yang dikatakan pemazmur bahwa tangisan memang ada sepanjang malam, tapi sukacita dan nyanyian kemenangan ada. Nyanyian kelepasan, nyanyian kemenangan akan kembali ke dalam keluargaku. Amin saudara. Nyanyian kemenangan akan kembali kepada pernikahanku. Nyanyian kemenangan akan kembali kepada kehidupanku. Kepada situasi ini akan kembali dalam nama Yesus. Sekarang aku menangis, tapi besok pagi ada nyanyian sukacita, ada nyanyian pemulihan kepada kehidupanku. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang pertama, Daud menangis. Yang kedua, Daud menolak untuk menjadi pahit. Simpel saja. Nah Alkitab katakan saudara, orang banyak, para rakyat mulai menyalahkan Daud. Orang-orang perkasa yang berperang bersama Daud kali ini mulai mempersalahkan Daud. Padahal kan kita tahu Daud yang sudah banyak membantu mereka. Daud yang sudah banyak mensupport mereka. Daud sudah melakukan segala macam untuk orang-orang ini, saudara. Ya, tapi kalau kesulitan datang, sifat daging timbul. Sifat manusia timbul. Dan mereka sekarang balik menyalahkan Daud. Itu jadi pemimpin gak gampang loh, saudara. Sifat manusia dan kedagingan dari pandangan manusia seperti itu. Ya, orang ini sudah ditolong Daud, sekarang balik waktu masalah datang, mereka balik menyalahkan Daud. Nah saudara, kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan si anu dan si itu, dan kemudian kita mulai menjadi pahit setelah tangisan. Yang pertama ada tangisan, tapi yang kedua ini kalau kita tidak hati-hati, mulai menyalahkan dan menjadi pahit. Saudara, kalau kita tidak mengendalikan diri dan menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan, ketika saudara mengalami kesedihan, ketika saudara mengalami tragedi, situasi yang terburuk yang mungkin kehidupan lemparkan atas hidup saudara, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jadi pahit. Pahit terhadap orang-orang lain, menyalahkan orang, atau kita bisa pahit sama Tuhan. Kalau nggak pada orang lain,
kita pahit sama Tuhan. Dan kita menyalahkan Tuhan. Tapi justru ini yang Daud gak mau. Kita belajar dari Daud. Ini yang Daud tolak untuk dia lakukan. Kita teringat Ibrani ya, ada ayat di Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 15. Dikatakan, jagalah, bagian B ya. Jagalah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Surat Ibrani sudah kasih tahu, kita harus menjaga. Jangan timbul akar pahit yang bikin banyak masalah, yang menimbulkan kerusuhan. Garis bawahi kata kerusuhan itu, saudara. Ya, kerusuhan itu bahasa Grekanya trouble, kerusuhan, bukan kerusuhan di jalanan, bukan. Rusuh ini trouble atau masalah, saudara. Dan karena itu banyak orang tercemar karena kepahitan yang menimbulkan trouble. Jadi saudara, ini akar kepahitan yang menyebabkan masalah. Masalah apa? Akar kepahitan menyebabkan masalah dalam kesehatan saudara. Akar kepahitan menyebabkan trouble di dalam pikiran saudara. Akar kepahitan menyebabkan masalah dan trouble dalam relationship saudara, dalam hubungan saudara. Ketika saudara membawa kepahitan dan saudara tidak mau memaafkan, itu bawa masalah bagi hidupmu dan juga bagi orang lain. Itu akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau begitu saya bisa mengatasi yang namanya kepahitan ini? Bagaimana saya, Bapak Pendeta, bisa mengatasi, bagaimana saya melakukannya untuk saya bisa mengatasi kepahitan? Alkitab mengatakan saudara, di Keluaran pasal 15, saya pernah mengkhotbahkan ini. Keluaran 15, bangsa Israel sudah mengembara di padang gurun dan mereka kehausan setelah 3 hari berjalan gak ketemu air di padang Sin, saudara. Kemudian mereka ketemu air, ketemu oase, ya. Dan sampai sekarang kalau sudah mengadakan perjalanan ke Israel masih di Rafidim itu masih ada sisa-sisanya, saudara. Ketemu oase. Dan waktu mereka cicipi, waktu mereka minum air itu pahit rasanya dikatakan. Ya. Dan mereka mulai marah-marah kepada Musa. Dan saudara, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan, dikatakan ada sebatang pohon. Dan Tuhan katakan ambil carangnya, lemparkan ke dalam air yang pahit tersebut. Dan waktu Musa taat dan melemparkan cabang pohon itu ke air yang pahit tersebut. Dan dikatakan air itu berubah menjadi tawar, atau bahasa Inggris katakan menjadi sweet, menjadi manis. Air yang pahit berubah menjadi manis setelah pohon itu atau carang pohon itu dilemparkan ke dalamnya. Apakah pohon yang dimaksud di sini? Pohon yang menetralisir, pohon yang mengubah yang pahit menjadi manis. Coba baca Amsal 15. Amsal pasal 15 ayat 4. Ini pohonnya. Ini pohon yang dimaksudkan, Amsal 15 ayat 4. Jadi Amsal 15 ayat 4 kasih tahu kepada kita bagaimana kita mengubah kepahitan menjadi kemanisan. Seperti dikatakan lidah, garis bawahi, lidah yang lembut adalah apa saudara? Pohon kehidupan. Jadi ketika Musa melemparkan carang pohon itu ke dalam air yang pahit dan itu merubah air pahit menjadi manis. Ini bicara tentang pohon perkataan. Pohon perkataan mulutmu. Pohon ini adalah kata-kata kita. Jadi untuk menjaga hidup kita daripada kepahitan setelah kita ada di tengah-tengah permasalahan berat, saudara. Dan ada banyak cara kita bisa menjadi pahit kepada orang dan kepada Tuhan. Tapi Daud menolak hal tersebut, dia tidak mau pahit. Dan Alkitab memberikan caranya, ya saudara, ucapkanlah kata-kata yang dikatakan lemah lembut. Ini kata-kata penyembuhan. Jangan mengucapkan kata kepahitan, kata kritik, kata jahat, saudara. Ucapkanlah kata-kata penyembuhan. Ucapkanlah kata-kata dan gunakanlah lidah saudara untuk penyembuhan yang memberikan kehidupan. Gunakanlah lidah saudara dalam situasi yang pelik,
dalam situasi yang pahit, dan mulailah ucapkan firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, memberikan perkataan yang memberikan kehidupan dalam hidup diri saudara yang mengucapkannya, dan bagi mereka yang mendengarkannya. Kalau pernikahan saudara pahit, Bapak Ibu, jika hidup saudara pahit, maka lidah kita ada kuasa di dalamnya. Lidah kita bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan, yang mengubah kepahitan menjadi manis, yang mengubah kemarahan dan tidak mau memaafkan menjadi kesembuhan. Siapa mau sembuh, saudara? Itu ada pada mulut kita. Jadi pohon kehidupan Allah ada tepat di lidah saudara. Itu pohon kehidupan. Ya. Pohon kehidupan yang menyembuhkan itu ada tepat di mulut, di lidah saudara. Ketika saudara berbicara, ada kesembuhan di dalamnya. Lidah itu menyembuhkan seperti pohon kehidupan. Amsal 4 ayat 23, ayat ini terkenal. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, perhatikan, karena dari situlah apa? Terpancar apa? Memang tidak itu terpancar. Ada air yang memancar seperti yang dialami oleh bangsa Israel di padang belantara, ya. Cuma air itu pahit. Ada air yang terpancar. Jagalah hatimu. Jadi saudara, kita mau jaga hati, sebab dari dalamnya mengalir melalui mulut kita. Ucapkan perkataan-perkataan yang sehat, yang menyembuhkan, yang dari firman Allah, yang membangkitkan. Itu mengubah kepahitan menjadi kemanisan. Ya, jadi kita lihat Daud mengambil keputusan di tengah-tengah kota Siklak yang sudah dihancurkan musuh. Yang pertama, dia menangis, tapi dia menangis dalam iman. Yang kedua, dia menolak untuk menjadi pahit. Yang ketiga sekarang, Bapak Ibu, langkah yang diambil oleh Daud dalam situasi yang terburuk yang dia alami. Yang ketiga adalah Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Daud berkata, saya tidak dikuatkan oleh kemampuan saya. Saya tidak dikuatkan oleh keadaan saya. Tapi saya dikuatkan waktu saya fokus kepada Tuhan. Itu maksudnya. Daud menguatkan diri dalam Tuhan, artinya dia fokus kepada Tuhan. Sebab kalau kita lihat saudara, laskar yang dipimpinnya, orang-orangnya sendiri mau melempari Daud dengan batu dikatakan. Mereka semua sudah pada kecewa. Ya. Mereka mau melempari Daud dengan batu, tapi Daud menguatkan dirinya bukan di dalam keadaan orang-orangnya dia pimpin, dia bisa kecewa. Lu udah gue tolong, kau sekarang jadi malah menyerang balik kepada saya. Apa salah saya? Saudara, jangan fokus ke sana. Mari kita fokus kepada Tuhan dikatakan. Saudara, perhatikan. Rumah Daud masih berasap saat itu, dan Daud sedang berdiri di tengah-tengah puing reruntuhan rumahnya di Siklak. Ya, anak-anaknya udah diculik, istrinya juga udah diculik. Keuangan daripada boleh saya katakan keuangan daripada Daud mungkin habis sudah, hartanya dibawa kabur. Tapi saudara, kita lihat saudara, Daud masih bisa menemukan satu langkah keberanian untuk bangkit dan menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Apa yang saudara lakukan ketika tragedi menimpa diri saudara? Ketika saudara mungkin kehilangan pekerjaan. Ketika saudara kehilangan bisnismu. Ketika mungkin laporan kedokteran datang kasih tahu kepada saudara perkara yang buruk. Ketika hubungan-hubungan dan relationship saudara mungkin di ujung kehancuran. Apa yang saudara lakukan? Alkitab mengatakan Daud
menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Daud membatasi fokus perhatiannya hanya kepada Tuhan. Saudara, kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Memang aku berdiri di tengah pepuingan dan reruntuhan rumahku. Tapi Daud fokus, Tuhan betapa Engkau Tuhan yang setia. Fokus kepada, oh Tuhan Engkau tetap Tuhan yang hebat. Kita fokus betapa Engkau Tuhanlah Tuhan yang setia. Bahwa Engkau, Alkitab katakan, firman Tuhan tidak meninggalkan kita dan tidak mengabaikan kita. Apapun yang terjadi itu hanya fokus kepada Tuhan. Kepada apa karakter Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab. Saudara, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kedua, di hadapan Raja Agripa, ya, ini perwakilan Romawi. Raja Agripa, Paulus kasih kesaksian begini, saudara, menarik saudara. Kisah Rasul 26 ayat 2 bagian A. Ya Raja Agripa, aku merasa apa? Berbahagia. Paulus ditangkap, saudara, diperhadapkan kepada raja yang kita tidak tahu nasibnya mau digimanain. Tapi ini kesempatan Paulus dengan lantang berkata di hadapan Raja Agripa, ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia. Nah, apa maksudnya? Ya. Di dalam bahasa Inggris, aku menganggap, kata merasa itu, menganggap, ya, to consider, aku menganggap, atau dalam terjemahan lain juga to command, aku memerintahkan diriku berbahagia. Coba saudara. Ini katanya menjadi menarik. Waktu kita lihat dalam bahasa aslinya atau terjemahan yang lain dikatakan, aku memerintahkan, ya, kata merasa itu, memerintahkan emosiku untuk bersukacita dan berbahagia. Itu maksud ayat itu dalam bahasa aslinya. Ada terjemahan lain bilang begini, ya, aku Paulus memilih sukacita Tuhan untuk mendominasi pikiranku, untuk mendominasi emosiku. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, kita harus bangun dan berkata seperti Paulus berkata, aku tidak mau terus terbaring di sini. Aku tidak mau terus depresi. Aku tidak mau terus ketakutan, aku tidak mau terus khawatir sepanjang waktu. Sebab ini bukan kehendak Tuhan untuk hidupku. Daud mengkuatkan dirinya di dalam Tuhan. Artinya aku tahu Tuhan masih perkasa. Amin, saudara. Tuhan masih kuat. Tuhan masih berkuasa. Tuhan masih terus berjuang untukku. Dia masih berada di pihakku. Yang percaya katakan amin. Mari kita serukan, dengarkan, depresi, mundur engkau. Depresi, ketakutan engkau tidak bisa mendominasi diriku. Ketakutan engkau tidak bisa mendominasi diriku. Kekhawatiran, kekalahan, kegagalan engkau tidak akan mendominasi diriku. Aku menguatkan diriku di dalam Tuhan Allahku. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, perhatikan di 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Ya. 1 Samuel 30 ayat 8 katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, garis bawahi, ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Apa yang nomor 4 ini, saudara? Bisa ditampilkan nomor 4. Daud melakukan sesuatu yang powerful, seperti dikatakan, Daud mendapat firman Tuhan. Ya. Dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Ini yang keempat, Bapak Ibu. Daud bertanya, Tuhan, aku harus ngejar terus? Bisa nggak aku mengejar mereka? Nah, waktu Daud bertanya kepada Tuhan, dia mendapat jawaban dari Tuhan, saudara. Dia mendapat firman dari Tuhan, dan hal ini yang keempat. Daud mendapat firman Tuhan. Firman ini memberi dia kekuatan.
Firman ini memberi dia visi di dalam dirinya bahwa engkau dapat maju, bahwa ada kemenangan total di depan. Nah, kita sudah sama mengerti, saudara, dalam Alkitab ada dua kata bahasa asli Alkitab ya untuk istilah firman. Daud mendengar firman Tuhan berkata. Tapi dalam Alkitab ada dua kata yang diterjemahkan dengan firman. Kata pertama adalah logos. Logos itu diterjemahkan firman, tapi logos itu artinya firman Tuhan secara umum. Ini Alkitab ini logos. Dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan secara umum, saudara. Ya. Tapi juga ada yang diterjemahkan firman tapi tulisannya rema. Firman juga, tapi ini lain, saudara. Rema artinya firman secara spesifik. Ya. Firman secara spesifik yang diucapkan Tuhan pada saat tersebut, ya. Firman yang diucapkan saat ini untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat, itu rema. Dan saudara, kalau Tuhan berbicara kepada kita dengan melalui Roh Kudus-Nya, melalui Alkitab, dan itu merupakan rema, itu satu bukan kesan yang samar-samar, itu satu hal yang sangat kuat, saudara. Ketika Tuhan berbicara firman kepada saudara, itu sangat kuat, itu mungkin seperti sesuatu yang membakar roh saudara. Itu seperti guntur dalam roh saudara. Itu seperti tiba-tiba walaupun saudara berada dalam situasi yang belum berubah, yang masih sama. Daud masih melihat asap membumbung dan melihat pepuingan dari rumahnya. Daud masih belum mendapatkan anak-anaknya sudah dibawa kabur oleh orang Amalek. Dia masih sedang mengalami keluarganya hancur. Dia punya masalah keuangan. Tapi tepat di tengah-tengah keadaan yang seperti itu yang masih belum berubah, Daud mendapat firman Tuhan. Dan itu rema. Dan firman itu tiba-tiba membangkitkan visi kemenangan dalam Daud. Ada firman yang spesifik untuk orang yang spesifik dalam situasi yang spesifik, itu firman rema. Dan waktu saudara mendapat rema itu, Tuhan berkata, sekarang terserah kamu. Aku sudah berfirman, firman itu kuat oleh Roh Kudus di dalam dirimu. Sekarang terserah kamu mau bangkit dan mengambil apa yang aku berikan lewat perkataan rema firmanku. Dan kamu harus berperang, kamu akan berjuang. Dan waktu Tuhan katakan bergerak, kita harus bergerak. Kita harus bergerak. Sebab dikatakan David recover all. Daud akan memulihkan dan mengembalikan semua yang sudah diambil oleh orang-orang Amalek. Enggak ada satupun yang hilang. Visi saudara itu masa depan saudara. Visi saudara masa depan saudara. Dan Daud mendapat visi kemenangan yang total di sini. Dia mendapat visi pemulihan di sini. Ya, you shall recover all. Engkau akan memulihkan semua yang sudah hilang. Engkau akan bawa pulang istrimu, anakmu, ya, kekayaan yang sudah diambil. Saya teringat sudah Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Kejadian 13 ayat 14 dan 15 dikatakan kepada Abraham oleh Tuhan. Tuhan bilang begini kepada Abraham, Abraham, angkat matamu, ya, sekarang. Dan saya nggak tahu, mungkin saudara sedang ada dalam musim terburuk kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang menangis seperti Daud sampai udah nggak bisa menangis lagi. Mungkin saudara sedang hancur, saudara. Tetapi perhatikan dan dengarlah firman Tuhan. Kejadian 13 ayat 14 dan 15 dikatakan, Tuhan berkata, angkatlah matamu dan lihatlah dari tempat di mana engkau berada ke seluruh tanah itu. Ke utara, selatan, timur dan barat yang kutunjukkan kepadamu, itu semua akan kuberikan kepadamu, Abraham. Jadi saudara jangan terbatas dengan tempat di mana saudara ada. Angkatlah matamu dari tempat di mana saudara berada dan katakan, aku tidak mau selalu depresi. Aku tidak akan selalu merasa dikalahkan. Aku tidak akan selalu merasa sepertinya sendirian. Aku tidak akan selalu berada dalam pergumulan-pergumulan yang tanpa akhir.
Aku tidak akan selalu menjadi terikat dengan pornografi, terikat dengan alkohol, terikat dengan apapun, saudara, dengan narkoba berkali. Aku tidak akan selalu berada dalam posisi di tempat kegagalan. Tuhan membuka mataku. Itu yang keempat. Tuhan kasih visi. Ada firman rema yang didengar oleh Daud. Itu yang keempat. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang kelima. Nah, saya suka ini, saudara. Cuma memang tidak tersurat tapi tersirat. Ya, tidak tersurat dalam kisah yang kita baca tadi. Tidak tersurat tapi tersirat. Yang kelima apa? Boleh tulis, Daud marah. Daud marah. Dia marah. Dia marah kepada musuh. Dia marah kepada setan. Dia marah kepada iblis. Nah, kita tahu prajurit Daud, para pahlawan Daud lagi marah kepada Daud. Tapi Daud tahu siapa musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya bukan orang-orang yang sedang kecewa atau marah kepada Daud. Ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pertempuran dan peperangan kita bukan melawan daging dan darah, tapi melawan segala penguasa dan roh-roh jahat di udara. Itu kata surat Efesus pasal yang kelima atau yang keenam. Dan singkat cerita kalau kita membaca kisah itu, ada orang yang akan membawa Daud, saudara, untuk memantau, untuk ngintip perkemahan orang Amalek. Ya, saudara baca ayat itu. Dikatakan ketika Daud nguping dan melihat perkemahan orang Amalek dan mereka, Daud dapat melihat, wah itu keluarga saya di situ. Ya, nah, itu istri saya. Oh, anak-anak saya sedang meringkuk nangis. Ya, itu di atas onta-onta itu emas-emas punya saya yang mereka colong. Dan yang lebih marah lagi ini cuma saya bayangkan saja, saya hayalkan seperti ini, saudara. Loh, itu Abigail istriku ditawan mereka. Dan mungkin di dalam bayangan saya, orang-orang Amalek kan tuh jahat, saudara. Mulai megang-megang istrinya Daud. Daud lihat, marah nggak dia, saudara? Daud melihat anak-anak yang sedang menangis meringkuk. Papa. Daud melihat saudara kekayaannya ada di onta-onta yang sudah dirampas oleh musuh. Dan darah Daud bergidik, saudara. Terbakar. Waktu dilihat mungkin Abigail istri Daud yang dipaksa keluar dari kemah dan laki-laki berjalan mendekati dia dan memegang mungkin saudara istrinya, memeluk dia dan mempermainkan dia. Saudara-saudara harus tahu Daud ini bukan bencong ya. Daud ini bukan girly. Nah, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia bukan laki-laki lemah. Dia killer, saudara. Dia pembunuh, itu Daud. Daud dikatakan sampai Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun Ka'bah. Kenapa? Di dalam tanganmu tuh banyak darah, Daud. Aku percayakan pembangunan Ka'bah kepada anakmu Salomo. Daud seorang militer. Dia Navy SEAL, dia Kopassus. Dia melihat keadaan ini, dia gak bisa diam. Ya, walaupun tidak tersurat tapi tersirat, saya dapat merasa bagaimana darah Daud itu bergolak dan dia marah. Dia marah kepada musuh-musuhnya. Dia marah kepada, kalau kita harus marah, jangan kepada orang. Sebab kita berperang bukan dengan darah dan daging, kita berperang melawan kuat penguasa di udara yang punya rancangan jahat dalam hidup saya dan saudara. Daud melihat mereka menyentuh istrinya. Daud melihat anak-anaknya meringkuk dan di sana menangis dengan ketakutan. Mereka saling berpelukan gemetar. Daud melihat emas miliknya ada di atas unta orang-orang Amalek ini. Daud mungkin pakai istilah saya kurang ajar. Gak bisa terus kayak begini. Aku tidak akan duduk diam dan pasrah dan menerima hal ini sebagai takdir. No, enough is enough kalau bahasa Inggris katakan. Kamu tidak bisa memiliki keluargaku. Kamu tidak bisa memiliki hartaku. Itu punyaku. Dan kita tahu dalam ayat selanjutnya, saudara, Daud menyerbu mereka dari
pagi sampai malam. Dan dia ambil semuanya. Istri-istrinya dia bawa pulang, semua kekayaannya dia bawa pulang, anak-anaknya dia bebaskan. Dan tidak ada yang sudah diambil musuh yang tidak dibawa pulang oleh Daud. He recover all. Dia memulihkan semuanya.